Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Inandi Kurnia, NRP 20 dari 2 Mekatronika A dari kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi atau tugas dari mata kuliah workshop CNC 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir Tamara, di mana pada video kali ini saya akan menampilkan 3 tugas, yaitu tugas pertama adalah bagaimana cara menggunakan G-code menggunakan WinMax, dan yang kedua adalah penggunaan mesin khas VM, dan yang ketiga adalah tentang speed fit, tapping, dan pocket milling. Nah, untuk tugas pertama langsung saja, yaitu G-code menggunakan WinMax. Pertama adalah ketika kita ingin menggunakan gambar atau mencari gambar untuk ditaruh di CNC, maka hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari gambar tersebut, bisa dari internet atau bisa membuatnya sendiri. Nah, kebetulan saya menggunakan gambar dari Patrick Star. Nah, pada gambar kali ini saya akan taruh di dalam bentuk G-code agar saya dapat tampilkan dalam bentuk WinMax atau di dalam aplikasi WinMax. Nah, cara pertama adalah kita harus punya aplikasi Inkscape. Dalam kasus saya menggunakan aplikasi Inkscape, teman-teman. Ketika Inkscape ini telah dibuka, maka langkah berikutnya adalah kita bisa memasukkan dari file tadi. Kita bisa masukkan file dari yang kita dulu tadi. Baik, ketika kita sudah masukkan, kita bisa ke file tab. Nah, di file tab ini kita langsung saja anu dokumen properties. Kita dapat ubah display unitsnya, bisa dalam mili atau pixel. Saya menggunakan pixel. Lalu setelah itu kita dapat langsung ke pad tab. Nah, di pad tab ini kita bisa langsung ke object to pad, teman-teman. Oh ya, namun sebelum ke object to pad, kita harus ke trace bitmap terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita trace bitmap terlebih dahulu, saya lupa tadi menjelaskannya. Ketika sudah trace bitmap, maka kita update. Nanti akan muncul gambar seperti ini, maka kita oke. Ketika kita oke, kita close. Nah, soalnya mengapa harus di trace bitmap terlebih dahulu? Agar warna pink ini bisa hilang, teman-teman. Hilang, kita ganti dengan yang oke. Ketika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke select image. Oke. Baru selanjutnya kita langsung ke pad tab lagi untuk kita object to pad. Dimana ketika sudah di object to pad, maka langkah berikutnya adalah kita ke pad tab lagi, lalu kita pilih yang dynamic offset. Ketika sudah seperti ini, maka file sudah siap untuk di save dalam bentuk G-code. Double set code trik 1 dot G-code. Nah, oke. Kita oke langsung. Setelah muncul tadi G-code ini, lalu kita dapat buka filenya. Akan muncul file dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Dimana langkah berikutnya kita bisa save as. Kita buat all files, lalu kita klik .vnc, teman-teman. Ketika kita sudah dalam bentuk .vnc, maka kita bisa buka dalam aplikasi WinMax. Maka kita bisa buka sendiri langsung dari sini. Sebagai contoh, kita buka nih. Kalau sudah dalam bentuk VNC ini, kita bisa buka, teman. Kita bisa buka langsung. Ini di cancel aja langsung. Kita cek di bagian ini, teman-teman. Diperbesar terlebih dahulu ya. Besar. Ketika kita pencet di project manager, kita dapat lihat filenya harus sudah muncul di sini, teman-teman. Lalu kita bisa ke bagian wireframe graphic, mana kita bisa refresh data dan langsung muncul programnya, teman-teman. Kita bisa pilih select view, mau dari view mana aja. Baik, jadi seperti itu, teman-teman, untuk menampilkan program G-code dalam aplikasi WinMax. Atau mau contoh lainnya bisa dicontohkan.
lainnya saya bukakan Simpson. Kita bisa cancel, lalu project manager kita cek, oke, betul, kita refresh data, baru kita select view. Ini Simpson. Untuk foto-foto lainnya atau hasil-hasil lainnya sudah saya taruh di sini. Cuma untuk pembuatan kodenya saya tidak tampilkan di sini karena untuk menghemat waktu. Baik. Jadi pada gambarannya di sini saya telah membuat sekitar 8, yaitu untuk cutting, drill, lalu untuk pocket dan spot drill, lalu untuk tugas untuk kelompok dan mandirinya itu saya ada Simpson dan Wolf. Nah, untuk pribadinya sendiri saya menggunakan manusia dan kelompoknya saya menggunakan Patrick. Baik, untuk tugas pertama atau materi pertama dari mata kuliah workshop CNC ini sudah dijelaskan ya teman-teman, yaitu penggunaan G-code atau cara penggunaan G-code dan membukanya di aplikasi WinMax. Baik, untuk program keduanya akan saya lanjutkan. Oke, baik teman-teman, untuk tugas kedua yaitu menggunakan aplikasi Swansoft untuk penggunaan mesin HVM, dimana pada tugas kedua ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi HVM itu seperti apa, mesin HVM itu seperti apa. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya, namanya SSCNC, lalu pilih CNC System yang HVM, lalu run. Maka tampilan awal dari aplikasinya akan seperti ini. Teman-teman. Jadi ada dua window kecil, yaitu isi gambar mesin sama satunya lagi gambar layarnya. Nah, lalu untuk memulai dari aplikasinya sendiri kita bisa klik tombol start. Ini adalah tombol startnya atau power on. Ketika layar sudah menyala seperti ini, kan ada tulisan alarm servo off, itu dapat kita hilangkan dengan cara menekan reset, lalu kita tekan power up restart. Ketika ditekan seperti itu, maka kondisi dari mesin CNC ini posisinya akan kembali ke posisi awal atau ke posisi home-nya. Nah, lalu setelah seperti ini teman-teman, kita dapat mengatur posisi jog dengan cara kita bisa menekan hand jog, lalu kita bisa tekan, ini adalah skalanya teman-teman, pada 0, sekian sampai 1 banding sekian ini, dan ini adalah koordinatnya. Jadi kita bisa memilih koordinat X, Y, atau Z yang ingin dirubah. Misalnya X, kita pencet X, lalu kita ambil skalanya paling besar sendiri, yaitu yang paling kanan ini paling besar, lalu kita putar menggunakan handle jog. Maka akan terjadi perubahan teman-teman, dapat dilihat. Ketika Y, terjadi perubahan teman-teman, dapat dilihat. Ketika Z, maka posisi dari tempatnya spindle ini yang akan berubah teman-teman. Jadi seperti itu untuk mengubah posisi dari mesin CNC nya ini, maksudnya dari posisi dari benda kerjanya ini teman-teman. Nah, teman-teman juga ketika menggunakan posisi Z, terutama posisi Z, ketika posisi Z ini dirubah, ini dapat dilihat bahwa ketika ini diputar teman-teman, ini hati-hati kondisi Z-nya ketika diputar ya, karena dapat berbahaya, karena dapat membuat jika ada mata bor di sini teman-teman, jika ada mata bor di sini,
Maka jika kondisi Z-nya terlalu bawah, maka dapat mengakibatkan mata berpatah. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan posisi. Kemudian teman-teman, untuk menguji spindle-nya sendiri, kita dapat melakukan dengan cara menekan MDI. Di sini teman-teman MDI, lalu kita bisa inputkan kodenya. Misalnya sebagai contoh kita inputkan S900 M3. Bentar, saya naikkan sedikit biar kelihatan, lalu kita write. Oke, ketika sudah seperti kita write ini, lalu kita pencet ini, artinya mesin sudah berputar teman-teman. Baik, kita stop. Ini belum ada kondisi stop ya teman-teman, jadi kita stopnya seperti ini. Baik, setelah itu kalau spindle sudah bisa berputar, yang dapat kita lakukan berikutnya adalah kita untuk penjelasan dari spindle-nya tadi, spindle-nya itu dapat kita atur teman-teman mau berputar secara sesuai arah jarum jam atau tidak. Jika sesuai arah jarum jam, maka teman-teman dapat memencet pada bagian CW dan CCW teman-teman. Nah, pada bagian ini override. Baiknya misalnya ini S900 M3, jadi kita cycle start lagi ya. Nah, ini sudah berputar teman-teman. Teman-teman bisa ganti dalam arah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Baik, dapat kita stop. Kita sudah membuktikan bahwa spindle dapat berputar dengan programnya ini S900 M3, di mana S900 ini artinya perputarannya itu 900 rpm teman-teman, sedangkan M3 ini sesuai dengan kode dari bahasa pemrograman dari mesin ini. Baik, selanjutnya adalah penggunaan zero return teman-teman, yaitu ini tombol zero return ini teman-teman. Jadi tombol zero return ini dapat berfungsi sebagai mengembalikan posisi awal dari koordinat XYZ ini teman-teman. Jadi jika XYZ ini sudah dirubah, maka dia dapat dikembalikan ke posisi awalnya all. Kalau kita pencet all, maka semuanya dari semua kondisi koordinat XYZ akan semua kembali ke posisi awal. Kalau misalnya kita pengen salah satu, kita bisa tekan misal Z-nya sendiri atau X-nya sendiri atau Y-nya sendiri, lalu kita bisa tekan home. Jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan zero return-nya sendiri. Nah, berikutnya kita dapat memasang tools pada spindle sesuai yang kita inginkan atau kita butuhkan teman-teman. Caranya gampang. Tadi ini saya hapus dulu, saya hilangkan dulu biar terlihat lebih bersih. Caranya gampang. Pertama adalah gunakan tools management. Ketika tools management sudah terbuka seperti ini, maka di sini akan muncul tool list atau list dari tool yang ada teman-teman. Ada flat, ada tipe drilling, boring, face mill, reamer, ball, dan sebagainya. Dapat dilihat sendiri oleh teman-teman. Sedangkan di sampingnya ini adalah spesifikasinya. Tools ini punya panjang sekian, diameter sekian, dan dapat dilihat sisanya seperti ini. Nah, ini bisa dirubah teman-teman. Misal teman-teman butuh drilling, dapat dilihat seperti ini bahannya dengan spesifikasi diameter. Misal teman-teman butuh 2 bukan 6. Oke, maka kita tekan diameternya, kita ubah jadi 2. Nah, ketika sudah dirubah jadi 2 seperti ini teman-teman, kita bisa drag ke posisinya, mau di posisi 1, 2, atau di main spindle-nya sendiri. Jadi contoh, kita taruh di main spindle-nya sendiri, kita taruh, lalu kita oke. Nah, dapat dilihat terjadi perubahan, terjadi penambahan mata bor di sini teman-teman, dapat dilihat sendiri penambahannya. Baik, bagaimana jika untuk mencopotnya? Mencopotnya bisa secara bergantian menggunakan program, atau bisa dicopot secara manual menggunakan, kita buka lagi tadi tools management, lalu kita unload tool, kita pencet ini lalu kita unload tool, maka hilang. Dapat dilihat sudah hilang ya. Untuk dipasang kembali gampang, tinggal drag lagi.
maka akan ada lagi. Jadi seperti itu cara menaruh tool pada spindle teman-teman. Lalu selanjutnya adalah menampilkan vise atau clamp. Yang si kuning ini dapat dilihat teman-teman, ini kuning ini. Nanti cara mengeluarkan ini adalah atau menampilkan ini adalah pertama kita tekan ini teman-teman, workpiece setup. Oke, baru kita pilih yang workpiece clamp. Nah, dapat dilihat dalam mesin khas VMC ini ada 3 jenis clamp, yaitu step clamp, edge clamp, sama vice clamp. Jadi bisa dipilih mau yang menggunakan mana. Untuk dalam kasus saya menggunakan step clamp. Jika menggunakan step clamp, maka setelah ditekan lalu pencet OK, mereka akan muncul. Lalu ketika untuk mengganti ukuran dari ini teman-teman, ukuran dari clampnya ini, kita dapat menggunakan workpiece setup lagi, lalu kita tekan yang stock size and WCS. Di sini adalah gambaran dari volume dari clamp yang warna kuning ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ubah sendiri ukurannya, misal 150 kali 150 kali 40. Warnanya bisa teman-teman ubah sendiri jadi warna putih misalnya. Baru kita OK. Ini bisa dirubah sendiri juga mau pakai apa workpiece materialnya. Lalu kita tekan OK jika sudah benar. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu cara mengubah dari bentuk clamp itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara mengatur offset. Nah, baik teman-teman. Jadi misal saya akan taruh sebuah program teman-teman. Saya akan taruh sebagai contoh untuk mengatur offsetnya itu saya misal taruh sebuah program dulu. Kita bisa untuk menaruh sebuah program teman-teman, kita pencet file dulu lalu pencet open, tapi pastikan kita memencet mem. Nah, ketika kita sudah memencet mem, kita buka file open, lalu kita bisa tekan yang NC ini, lalu kita bisa ambil salah satu, misal saya ambil yang wolf, baru kita oke kan. Nah, ketika sudah oke ini akan muncul gambar seperti ini teman-teman, atau kayak garis-garis seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini kita bisa atur offsetnya teman-teman. Jadi misal kita dapat tekan gravity position, oke, kita taruh di tengah ini. Kita bisa quick move-nya terserah di mana, saya ambil tengah. Nah, ketika tengah seperti ini maka kita dapat ambil zero set. Oke. Zero set untuk offset. Nah, offsetnya ini teman-teman bisa koordinasikan biar mau seberapa besar offsetnya. Jika secara manual ini saya menggerakkannya menggunakan itu ya, keyboard arah, keyboard panah. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, dan juga pastikan teman-teman jika merubahnya tinggal kita bisa inputkan. Misal ini 400 minus 400 minus 400.500 posisinya. Jadi kita bisa tambahkan, misal mau menambahkan 1000. Jadi kita tinggal aja kita inputkan minus 1000 1.000 teman-teman, lalu kita write. Maka langsung jadi minus 401.500. Atau mau dikurangi, misal kalau dikurangi karena ini posisinya sedang minus, maka kita tidak pakai minus lagi di inputnya, tapi kita langsung tekan 1.00 atau 1000, lalu kita write atau enter. Untuk Y dan Z sama, cara penggunaannya sama. Dan untuk G-code-nya sendiri ini kan G54 teman-teman. Ini pastikan sama dengan yang ada di program kalian teman-teman. Pastikan yang sama dengan di program G-code kalian itu. Jadi program saya ini kan ini dapat dilihat bagian. Nah, di sini pastikan ini G54-nya sama dengan yang ada di sini. Nah, ini. Pastikan sama biar berubah, biar berefek perubahannya. Jika tidak sama tidak berefek perubahannya, teman-teman. Jadi pastikan G-code-nya ini sama. Kalau G54 ya G54. Jadi seperti itu, teman-teman. Baik, penggunaan offsetnya tadi sudah
sudah diberitahu ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu running programnya. Jadi programnya tadi kan sudah ditaruh tengah nih teman-teman, kan kita bisa ketik di zero set, lalu Z kita taruh di part zero set, terus koordinat Y kita taruh di zero set, X juga. Baik, jika selesai seperti ini, kita tekan zero set lagi, lalu kita tekan all. Ketika kita tekan all, maka dapat dilihat benda kerja ini kembali ke posisi awal, dimana setelah seperti itu kita bisa pencet mem, lalu kita pencet current comments ini teman-teman, lalu kita tekan cycle start. Pastikan juga posisi dari bar dari toolnya ini sudah benar. Mari kita coba. Dalam ini saya menggunakan drilling dengan diameter 1. Ya, gunakan drilling dengan diameter 1. Lalu kita ganti di sini, ini bisa unload dulu ya. Baru kita oke. Ketika kita sudah seperti ini, maka programnya dapat dijalankan teman-teman. Seperti tidak. Oh iya, jangan lupa menutup pintu dari CNC-nya ini. Baru kita tekan mem, baru kita cycle start. Baik, maka program akan berjalan seperti ini. Jadi untuk melihatnya kita bisa hand job dulu, Z-nya kita naikkan. Oke. Ini lalu kita dapat zoom. Nah, ini adalah hasil dari program kode dari Wolf atau dari tugas kedua ini. Ini adalah hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu ketika sudah selesai, maka kita dapat mematikan mesin ini teman-teman. Jadi kita dapat menekan tombol merahnya, kita bisa power off. Baik, maka mesin akan mati. Tapi jika misalnya tiba-tiba ada kondisi emergency, maka kita dapat menekan emergency stop untuk menghentikan dari mesin ini untuk bekerja. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari yang pertama dari tugas saya ini, yaitu yang Wolf. Lalu akan saya tampilkan beberapa tugas lainnya. Jadi saya dapatkan untuk kita balikan dulu ke stock size-nya. Lalu kita MDNC code. Ketika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke program berikutnya. Oke, baik, selain tugas Wolf tadi, maka kita lanjut untuk tugas berikutnya, yaitu pada kali ini saya diminta untuk menggambar wajah dari Simpson. Jadi langsung saja kita buka filenya. Pertama kita power on kan dulu seperti biasa programnya atau dari mesin khasnya ini, lalu kita reset, lalu power up start. Ketika sudah seperti ini, maka mesin akan berjalan kembali ke posisi awalnya. Lalu setelah itu kita bisa masukkan dari programnya. Kita bisa open, lalu kita bisa load. Oh ya, jangan lupa pencet mem dulu. Lalu kita bisa open programnya. Kita bisa ambil yang pertama Simpson NC. Baik, ketika Simpson NC sudah masuk, lalu kita atur untuk dari toolsnya sendiri. Mari kita atur untuk tools manajemennya, kita atur. Pada Simpson ini saya ingin menggunakan drilling dengan diameter sekitar 2. Oh enggak, saya lebih memilih memakai flat saja.
sekitar 2, lalu kita masukkan ke spindle, kita drag ke spindle, lalu kita oke. Baik, maka akan sudah muncul seperti ini teman-teman, akan muncul motherboardnya kan. Lalu kita lanjut setelah notul dari manajemen ini, kita lanjut ke workspace setupnya. Pada kali ini saya menggunakan workspace dengan mungkin lumayan besar ya, saya ngaturnya itu mungkin 150. Oke, dengan warnanya ini aja nggak apa-apa. Baik, ketika sudah seperti ini, maka kita bisa untuk lakukan rapid position dengan kita pilih quick curve-nya ke tengah, lalu kita bisa atur zero set-nya dengan Z, Y, dan X-nya, lalu kita kembalikan ke posisi awal. Oke, baik, karena sudah ke posisi awal dan sudah diatur semua ya untuk keycode-nya sendiri sama offset-nya sendiri, lalu kita lanjutkan untuk running programnya. Jangan lupa tekan mem dulu, current commands, lalu tutup mesinnya, jangan lupa. Oke, jika masih sudah tertutup, maka cycle start. Dilihat seperti ini pengerjaannya teman-teman. Teman-teman, lalu kita handjob untuk kita naikkan posisi Z-nya biar kita bisa lihat lebih jelas. Baik, nah berikut adalah hasil dari Simpson-nya tadi teman-teman. Ini adalah hasilnya. Jadi Simpson sudah berhasil. Mari kita lanjut ke tugas berikutnya. Oke teman-teman, lanjut ke tugas berikutnya, tapi masih dalam tugas kedua, yaitu membuat drill. Jadi pertama kita langsung seperti biasa kita power on kan. Oke, kita sudah power on kan, reset, power up. Oke, ketika sudah seperti ini, maka kita dapat mengatur, mau kita atur dari motherboardnya dulu, tidak masalah. Saat ini karena drill saya memilih untuk memakai drill ukurannya 6, terlalu besar mungkin ya, saya ambil aja 4 lah. Baik, lalu kita oke. Lalu kita bisa atur untuk workspace-nya sendiri, saya coba ambil besar. Lalu setelah kita atur workspace sudah, kita atur tools-nya sudah, kita pasang, lalu kita bisa mem, lalu kita open. Kita ambil contohnya drill. Oke. Drill kita sudah ambil, lalu seperti biasa kita atur posisinya, kita ambil tengah seperti biasa, zero, atur. Oke, ketika sudah kita kembalikan. Oke, lalu seperti biasa kita pencet mem, lalu kita current commands, lalu jangan lupa tutup pintunya, baru cycle start. Oh ya, lupa teman-teman, ini saya mengalami lupa bahwa saya lupa kalau di program ini saya ngaturnya akan terjadi pergantian dari motherboardnya. Jadi kita ulangi lagi, kita atur untuk kita kembalikan dulu ke posisi awalnya semuanya.
Oke, baik, hasilnya seperti ini teman-teman, dapat dilihat. Ini adalah hasil dari drillnya. Baik, kita lanjut ke tugas berikutnya. Baik, lanjut ke tugas berikutnya, tapi masih dalam tugas kedua. Pertama kita power on kan, seperti biasa. Lalu kita reset dan power start. Oke, jika sudah seperti ini, kita dapat memasukkan programnya. Kita bisa open, kita mem, kita open, kita masukkan programnya. Oke, ketika sudah masukkan programnya, kita bisa atur stock size-nya. Saya mencoba memakai area yang luas. Lalu kita bisa atur motherboard-nya teman-teman. Motherboard-nya di sini saya mencoba ingin memakai drilling namun dengan ukuran 3. Oke, lalu kita taruh di sini. Kita drag ke spindle, baru kita oke. Drilling sudah muncul. Maka langkah berikutnya adalah kita mengatur posisinya. Oke, kita atur posisinya seperti biasa. Jika sudah atur posisinya, maka langkah berikutnya kita tutup, lalu kita mem dan current command dan kerjakan. Oke, kita buka. Baik, seperti ini hasilnya untuk tugas kedua, untuk yang cutting ini. Lalu selanjutnya kita lanjut ke tugas berikutnya. Jika ini sudah selesai, maka kita dapat kembalikan ke posisi awal. Baik, semua sudah kembali ke posisi awal, baru kita bisa off kan. Mesin sudah off, kita dapat copot spindle-nya. Oke. Lalu kita bisa ganti stock size-nya dengan yang baru. Lalu jika sudah siap, maka kita bisa power on kan kembali. Baik. Kita power on kan, lalu kita masukkan seperti biasa reset dulu dan power up start. Lalu kita masukkan program baru. Oke. Karena cutting sudah, sekarang circle pocket, masukkan ke circle pocket ini. Ketika program sudah muncul, kita bisa atur kita mau pakai apa. Oke, kita pakai drilling. Di sini saya pakai drilling diameter 3. Lalu kita oke. Ketika drilling ada dan kita sudah mengatur dari stock size-nya, samakan aja stock size-nya. Lalu kita taruh untuk lanjut ke program berikutnya, yaitu kita atur posisinya. Oke, kita atur seperti biasa. Lalu kita all kan. Oke, ketika kita sudah all kan, maka lanjut ke langsung kita tutup. Oke, jika sudah tutup, kita pencet mem, lalu current command dan cycle start. Oh ya, saya lupa teman-teman bahwa di sini ada program untuk mengganti motherboardnya ya. Saya lupa, jadi kita bisa kembalikan lagi zero all lagi. Oke, kita buka. Kita bisa atur lagi. Kita copot, kita pakai yang drilling 3. Oke. Kalau sudah kita atur lagi, kita atur posisinya teman-teman. Tuh, posisi.
sudah, zero reset. Oke, lalu zero all. Oke, nanti kita tutup, kita bisa ya, kita lupa untuk run command dan masukkan. Baik, ini adalah hasil dari yang circle pocket. Bikin adalah hasil dari circle pocket. Lanjut ke berikutnya. Setelah circle pocket, kita bisa lanjutkan berikutnya. Jika ini sudah, kita dapat pinggirkan kembali zero reset all. Oke. Ketika sudah zero reset all, kita balikkan untuk matikan mesinnya, off. Lalu kita ganti spindle-nya, kita copot. Oke. Lalu kita ganti stop WTS dan WPS-nya. Oke. Ketika sudah berganti seperti ini lagi, kita power on kan lagi. Oke. Ketika sudah power on, kita reset seperti biasa. Oke, lanjut ke program berikutnya. Kita untuk mem, kita open, no. Circle pocket sudah, cutting sudah, drill sudah, maka selanjutnya adalah spot drill. Oke, spot drill sudah muncul programnya, lalu kita lanjutkan untuk memilih ininya. Spot drill saya memilih yang drilling ini ya, yang 3 ini. Tetap diameter 3 selesai, lalu kita atur stock size nya sudah, kita repeat positionnya, kita atur ke tengah. Oke, ketika sudah, kita atur zero set nya, lalu kita kembalikan. Oke, setelah kita kembalikan, kita tutup pintunya, lalu kita jalankan programnya. Saya lupa lagi kalau di sini ada pergantiannya untuk motherboardnya ya. Kita ulangi lagi, kita buka. Oke, kita taruh kembali ke zero set on. Kita atur motherboardnya, lalu kita drill. Oke. Baru kita atur posisinya seperti biasa, right position. Dua, sini juga, lalu zero all. Baik, setelah itu kita bisa tutup, lalu mem dan kami komen. Saya ke start. Oke, baik, kita buka pintunya, lalu kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jika sudah selesai, kita lanjutkan lagi seperti biasa, kita kembalikan ke zero reset all. Lalu kita matikan. Kalian bisa ganti motherboardnya lagi jika tidak menggunakan ini. Jika selesai mengerjakan, kita bisa ganti motherboardnya. Oke, lalu kita bisa ganti stock size-nya yang baru. Nah, oke. Nanti selanjutnya adalah mengerjakan tugas berikutnya. Misalnya ini berbeda hari gitu ya, makanya kita power on kan lagi. Ingat, kita reset lagi, kita power up start lagi, lalu kita mem, kita bisa ambil file, masukkan file yang baru. Nah, di sini saya memasukkan Patrick. Patrick ini adalah tugas kelompok saya. Dan jika sudah dimasukkan, maka seperti biasa kita atur untuk motherboardnya. Motherboardnya di sini saya menggunakan flat untuk diameter 2. Oke. Lalu kita pindahkan, kita drag spindle awal. Oke.
Lalu seperti biasa kita atur repeat positionnya di tengah. Oke, zero setnya atur, lalu kembalikan ke awal. Oke, baik. Setelah itu maka lanjut untuk kita tutup, lalu kita mem dan current command dan cycle start. Dapat dilihat seperti ini. Oke, baik, sudah jadi ya rangkaiannya sebenarnya. Ini sudah jadi foto dari hasil. Ini adalah hasilnya. Ini adalah gambar Patrick, dapat dilihat seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi sebentar, handjob-nya kita bisa atur handjob-nya dulu biar rapi. Oke, baik, seperti ini hasilnya teman-teman untuk Patrick. Jadi jika sudah selesai seperti biasa, kita balikkan ke zero all. Oke.
Setelah kita kembalikan ke zero all, kita bisa matikan mesinnya. Lalu kita bisa copot dari motherboardnya. Lalu kita bisa ganti dengan yang baru, stock size yang baru. Oke. Baik. Selanjutnya kita ke tugas berikutnya. Oke, lanjut untuk tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah tugas kedua, masih tugas kedua, cuma ini tugas pribadi. Dimana pada kali ini sama aja, langsung saja kita nyalakan. Pertama kita nyalakan dulu mesinnya, power on, lalu kita reset, lalu kita klik power up restart seperti biasa. Lalu setelah itu kita masukkan programnya yang ingin dimasukkan. Pada program kali ini saya akan membuat sebuah bentuk siluet dari manusia. Oke, programnya sudah kita masukkan. Sekarang langkah berikutnya kita tentukan untuk stock size-nya. Stock size-nya pakai ini aja nggak apa-apa. Lalu kita inputkan dari motherboardnya. Motherboardnya saya pakai yang flat dengan diameter 1. Kita masukkan ke spindle-nya. Oke, motherboard sudah masuk. Langkah berikutnya adalah kita repeat position. Kita taruh tengah. Baik, jika seperti ini maka zero return-nya kita pakai Z untuk zero set, X juga, dan Y juga. Lalu kita zero return lagi, lalu kita on. Baik, setelah sudah di all, maka program sudah siap dijalankan. Kita tutup mesin CNC-nya dulu. Baik, kita pencet mem, lalu current, lalu kita start. Maka program berjalan. Oke, baik, ini hasilnya sudah jadi. Kita naikkan dulu, kita handjob untuk Z nya biar ke atas, biar kita bisa lihat hasilnya lebih detail. Baik, ini hasil dari programnya tadi, hasil dari CNC nya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke tugas ketiga, dimana tugas ketiga ini berhubungan dengan laporan ini teman-teman, yaitu laporan G-code lanjutan. Dimana pada laporan kali ini saya diminta untuk menentukan jenis material benda kerja, lalu menentukan tipe pahat, lalu jenis material pahatnya apa, lalu kita tentukan speed and fit dari setiap tugas dan setiap pahatnya, lalu kita diminta untuk memodifikasi program tugas yang sudah dikerjakan, dan semua parameter atau informasi atau kalkulasi pekerjaan harus dicatat dalam catatan dari lampirannya itu. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, untuk pertama ini adalah praktikumnya, itu tentukan jenis material benda kerja, dimana benda kerja pada kali ini saya menggunakan aluminium. Mengapa aluminium? Karena dapat dilihat sendiri atau sudah saya jelaskan di laporan bahwa aluminium memiliki karakteristik yang ringan, anti karat, kuat terhadap angin, dan tidak mudah mengalami reaksi kimia dan murah teman-teman. Lalu selain itu, selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya, yaitu tentukan tipe pahatnya dan mengacu pada merek pahat yang digunakan.
Nah, tipe part yang digunakan pada praktikum kali ini adalah drill type GS dengan ukuran diameter 1. Karena tipe part tersebut dapat digunakan pada aluminium, dapat dilihat pada lampiran gambarnya teman-teman. Ini adalah lampiran gambar diameter alat. Lalu ini tipe drillnya. Lalu ini tipe drilling depth-nya, drilling depth atau deep atau kedalaman drillnya. Lalu tentukan jenis material pahat, HSS atau tungsten carbide. Nah, pada dasarnya material yang digunakan sebagai alat potong harus memiliki sifat ideal seperti berikut ini teman-teman. Dimana kemudian material yang dipilih pada praktikum ini adalah HSS. Mengapa demikian? Karena HSS ini memiliki kecepatan potong 4 kali lebih cepat daripada baja teman-teman. Dan material HSS ini terdiri dari unsur-unsur ini teman-teman. Ada kromium, molybdenum, kobalt, tungsten, dan vanadium. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan material HSS memiliki karakteristik seperti ini, memenuhi karakteristik seperti ini. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan speed, fit untuk setiap tugas dan setiap pahat. Berdasarkan tabel seperti ini dan rumusnya yang seperti ini, maka dapat dilakukan perhitungan seperti ini teman-teman. Jadi untuk drillnya itu perhitungannya seperti ini, lalu tapping seperti ini, face mill seperti ini, lalu dapat langsung ke tugas atau pertanyaan berikutnya, yaitu memodifikasi program tugas yang sudah dikerjakan. Jadi modifikasinya itu saya menggunakan gambar tugas kelompok saya, lalu saya kasih frame, lalu tugas pribadi saya juga, lalu saya kasih frame, kemudian diminta untuk membuat drill dengan minimal 6 titik. Akhirnya saya tambahkan drill di pojok ini 6 titik untuk tugas kelompok dan tugas pribadi saya 6 titik. Lalu selanjutnya diminta untuk menambahkan tapping minimal 4 titik, dimana saya menambahkannya sebelah kanan ini tapping. Oke. Lalu selanjutnya diminta untuk menambahkan pocket milling. Nah, untuk pocket millingnya sendiri saya menambahkannya di sebelah kiri ini dan satu lagi di sebelah kiri dan atas. Jadi untuk lampirannya seperti ini teman-teman, lampirannya disesuaikan dengan data yang telah dilakukan pada pengujian. Oke. Baik, langsung saja ke aplikasinya. Untuk aplikasi pertama kita dapat mencoba untuk yang pertama aja yang frame. Untuk yang framenya sendiri, untuk pertama adalah yang kelompok, saya bisa gunakan di sini, saya menggunakan frame. Oke. Kalau sudah, kita atur seperti biasa. Kita atur stock size nya berapa, lalu kita repeat position, kita atur zero set nya. Oke. Seperti tugas-tugas sebelumnya, langsung saja kita langsung mem, current comment, dan start. Oke, dapat dilihat rangkaiannya program dari CNC-nya ini sudah berjalan.
Oke, baik teman-teman, sudah jadi hasil CNC-nya, dapat dilihat. Hasil CNC-nya seperti ini. Saya dapat naikkan. Dapat dilihat hasilnya seperti ini teman-teman. Namun ternyata cukup lama juga untuk menunggu hasil CNC-nya ini, sehingga saya memiliki ide untuk langsung menggabungkan semua tadi, yaitu frame, tapping, dan drill dan pocket milling secara langsung saja dalam satu kali program. Jadi langsung saja teman-teman, kita keluar dulu dari programnya. Baik teman-teman, mari kita buka lagi programnya. Namun kali ini kita akan mencoba untuk merunning programnya langsung semua jadi satu. Untuk frame, untuk tapping, drill, dan pocket milling. Oke, ini sedikit lag programnya. Oke, langsung saja kita buka program. Langsung saja kita buka yang isi semua. Karena jika di running satu persatu maka akan memakan banyak waktu untuk divideokan, sehingga menurut saya kurang efektif. Mengapa tidak langsung dijadikan satu video saja? Setelah ini kita atur stock size nya. Oke, selanjutnya kita atur tools manajemennya untuk programnya tadi.
Oke, karena programnya langsung isi keempat-empatnya, di sini saya menggunakan 4 tools langsung, secara langsung teman-teman. Ada tapping, ada flat, ada drill, sama face mill. Baik, langsung saja kita atur dulu untuk toolsnya, biar sesuaikan dengan programnya. Baik, langsung saja kita atur posisinya. Oke, jika sudah, maka program langsung bisa dijalankan. Oke, sembari menunggu gambarnya ini teman-teman, dapat saya bisa memberikan penjelasan sebentar terhadap program saya. Baik, jadi programnya seperti ini teman-teman. Program dari rangkaian dari gambar ini. Pertama, program akan mengeksekusi untuk membuat drill 6 titik terlebih dahulu, dimana untuk koordinatnya seperti ini teman-teman. Usahakan koordinatnya jangan sampai melebihi garis frame. Selanjutnya setelah drill 6 titik ini dieksekusi, drill 6 titik ini kan menggunakan tools dari drill dengan diameter 2 tadi. Maka setelah dieksekusi, maka akan lanjut ke membuat tapping 4 titik, dimana pada tapping 4 titik ini saya menggunakan tools tapping. Akhirnya saya mengubah untuk mata bornya itu menjadi M06T25 ini, menggunakan kode ini M06T25. Itu sebabnya tadi saat di tool management saya mengatur agar posisi dari mata bor tapping ini berada di T25 agar sesuai dengan kode yang saya inputkan. Selanjutnya setelah tapping ini dieksekusi, maka lanjut untuk mengeksekusi pocket milling teman-teman. Nah, pocket milling ini saya menggunakan kode M6T3, dimana artinya nanti mata bor ini akan ditukar dengan mata bor yang ada di posisi T3. Itu sebabnya posisi dari mata bor face milling saya tadi saya taruh di T3 agar sesuai dengan programnya. Selanjutnya setelah pocket milling ini dijalankan atau dieksekusi, maka melanjutkan untuk frame. Nah, frame ini saya menggunakan kode M06T2, di mana ini mengartikan bahwa nanti mata bor yang dipakai saat itu ditukar dengan mata bor yang ada di bagian dari T2. Itu sebabnya pada tools management, pada pengaturan tools tadi saya memasukkan T2 ini dengan flat, dengan mata bor flat, sehingga sesuai dengan programnya teman-teman. Selanjutnya setelah membuat frame ini, maka lanjut untuk mengeksekusi main programnya, yaitu membuat dari siluet Patrick. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari programnya. Baik, mari kita lihat lagi prosesnya seperti apa.
Oke, baik teman-teman, ini sudah jadi. Mari kita lihat hasilnya. Saya naikkan terlebih dahulu. Oke, baik. Saya hilangkan dulu trace-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman dapat dilihat ini gambarnya sudah jadi, dimana gambar ini terdiri dari 4 dari perintah tadi, yaitu frame, yaitu ini frame sebelah kiri, sebelah pinggir-pinggir ini bentuk kotak, ini frame. Lalu drill itu ini teman-teman. Lalu tapping, dimana tapping ini menghasilkan 4 titik ini. Selanjutnya lanjut ke bagian pocket millingnya. Pocket milling ini yang besar ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah jadi satu. Selanjutnya kita yang ke berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan mengeksekusi program yang saya buat yang satu lagi, yaitu untuk tugas pribadi saya. Jadi langsung saja kita atur dulu mesinnya. Baik, mesinnya, aplikasinya nge-lag lagi ya. Oke, jadi dapat kita masukkan program saya ada di Oke. Jadi program saya berikut ini saya langsung gabungkan ke empat-empatnya juga seperti tadi, yaitu yang ada berisi frame, tapping, drill, dan pocket milling. Lalu kita atur workpiece-nya, lalu kita atur untuk tools manajemennya. Oke, baik teman-teman, ini tools magazine-nya sudah saya atur. Dimana saya pada kali ini menggunakan 3 mata, yaitu drill dengan diameter 2 untuk T25. Lalu selanjutnya saya menggunakan face mill dengan diameter 20 pada T03, dan tapping dengan diameter 3 pada T01. Oke, langsung saja kita atur posisinya sekarang. Setelah kita atur, kita dapat magic mem, lalu current commands, lalu kita start. Baik, program akan berjalan teman-teman, dapat dilihat. Nah, sembari menunggu programnya berjalan, akan saya tampilkan program saya ini. Nah, baik teman-teman, berikut ini adalah program saya, dimana pada program ini saya akan mengeksekusi untuk membuat drill 6 titik terlebih dahulu. Drill 6 titik ini yang ada di sini teman-teman, yang ada kecil 6 di pojok kiri bawah, itu adalah drill 6 titik, dimana dapat dilihat saya menggunakan koordinat seperti ini teman-teman. Koordinatnya dapat teman-teman rubah sesuai dengan benda kerja teman-teman, asalkan kalau dalam kasus saya ini saya tidak boleh melebihi frame yang saya buat.
Jadi drill 6 titiknya akan dieksekusi pertama kali, lalu selanjutnya ketika drill 6 titik ini sudah dieksekusi teman-teman, maka akan mengeksekusi tapping 4 titik. Nah, tapping 4 titik ini dapat dilihat saya menggunakan kode program M06T01. Ini mengartikan bahwa ketika eksekusi dari drill ini telah selesai, maka langkah berikutnya adalah mata bor pada yang sedang dipakai itu akan diganti dengan mata bor yang ada di bagian T01. Itu sebabnya saya tadi mengatur pada tools management, saya menaruh mata bor tapping ke T01. Selanjutnya setelah T01 ini sudah dipasang, dia akan mengeksekusi untuk tapping 4 titik ini dengan koordinat seperti ini. Selanjutnya setelah tapping 4 titik ini telah dieksekusi, maka lanjut mengeksekusi dua pengerjaan pocket milling. Nah, dua pengerjaan pocket milling ini dapat dilihat saya menggunakan kode M6T3. Ini menandakan bahwa ketika pocket milling ini mau dikerjakan, maka mata bor ini akan digantikan dengan mata bor yang ada di T3. Yang ada di T3 itu sebabnya saya menaruh mata bor pocket milling pada bagian T3 tadi agar sesuai dengan kode program saya. Jadi setelah pocket milling ini dijalankan, dieksekusi, maka akan mengeksekusi frame, dimana dapat dilihat saya menggunakan M06T25. Itu sebabnya saya tadi menaruh pada pada bagian T25 tadi teman-teman, yaitu pada drill. Mata bor drill saya taruh di T25 sehingga nanti sesuai dengan kode program dari frame ini, maka mata bor drill akan diambil. Oke, selanjutnya setelah mengeksekusi frame, maka mengeksekusi main utama atau program utama. Main program atau program utamanya, yaitu membuat siluet dari orang. Oke, sebentar kita lihat hasilnya. Baik teman-teman, berikut adalah hasil dari program saya yang satu ini, dimana dapat dilihat program saya ini sudah mencakup frame, lalu mencakup drill, lalu di sini ada pocket, di sini ada tapping, dan di sini adalah pocket millingnya. Oke, baik teman-teman, jadi cukup sekian dari tugas 3 saya ini, dan mungkin sedikit imbauan dari teman-teman, mungkin sedikit tips dari saya, atau dapat diingat oleh teman-teman juga, bahwa pastikan saat mengatur tools manajemen ini, pastikan sesuai dengan kode program yang teman-teman buat. Jadi jangan sampai kode programnya itu T25 tapi teman-teman naruh di tools manajemennya T3. Otomatis nanti program berjalan tapi tidak tahu mengeksekusi apa, karena tidak tahu pada T3 ini ada apa gitu. Jadi pastikan teman-teman sudah sesuaikan tools manajemen dengan program teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun jika ada kekurangan dari video saya ini. Saya benar-benar mohon maaf. Untuk kritik saran, saya sangat menerima itu untuk membangun tentunya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.